warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ketemu lagi di channel Ampra yang membahas tentang seri Microsoft Excel. Pada kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus Microsoft Excel, yaitu rumus-rumus dasar aja. Jadi di sini kakak nggak menjelaskan sampai rumus kompleksnya, melainkan di sini adalah rumus dasar atau rumus sederhananya saja gitu. Oke. Untuk rumus kompleksnya mungkin nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Tapi di sini kali ini kakak hanya membahas rumus dasar saja. Rumus dasar dari Microsoft Excel itu ada banyak, ada 6. So, ada sum, ada max, ada min, ada average, ada product, dan if. Dan 6 belum tuh. Ya, pokoknya itu. Oke. Kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan pada materi kali ini tentang rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Nah, sama seperti sebelumnya, biasanya di Microsoft Excel itu memang memiliki beberapa rumus, tapi yang kakak jelaskan di sini rumus sederhana saja gitu ya, atau rumus dasar saja. Oke, sama seperti yang sebelumnya rumus Microsoft Word. Oke. Nah, di rumus-rumus Microsoft Excel itu ada 6, setahu kakak yang kakak catat ya. Jadi ada pertama ada sum, di sum gitu. Nah, sum ini biasanya dilakukan untuk melakukan penambahan data. Jadi misalnya ada angka dari kotak pertama ingin dijumlahkan dengan kotak kedua, itu biasa menggunakan rumus sum. Nah, sedangkan yang kedua ini ada average. Average ini biasa digunakan untuk mencari rata-rata pada sebuah kumpulan data. Misalnya nih, ada angka 10, 50, dan 90. Nah, itu bisa kita blok semua, nanti kita cari rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? Nah, itu menggunakan average untuk mencari hasil rata-ratanya dari kumpulan data tersebut. Lalu yang ketiga ada produk. Nah, produk ini adalah rumus yang digunakan untuk mengkalikan semua angka yang ada pada kotak dan mengembalikannya dengan hasil kalinya. Ini simpel ya. Kalau penambahan tadi menggunakan sum, sedangkan mengkalikan menggunakan rumus bernama produk. Nah, produk ini untuk menggunakan rumus perkalian, sedangkan sum untuk penambahan. Yang keempat ada max. Max sesuai dengan namanya, untuk max itu atau maksimum untuk mencari nilai tertinggi dari kumpulan data tersebut. Misalnya ada 30, ada 50, ada 60. Nah, kita pakai rumus max nih. Berapa nilai tertinggi dari kumpulan data tersebut di antara 3 data tersebut? Nah, ternyata angka paling tinggi 60 kan. Nanti yang keluar 60. Karena angka atau nilai tertinggi dari kumpulan data tersebut adalah angka 60. Nah, yang kelima itu ada namanya min. Tadi ada max, sekarang ada min. Artinya minimum. Berarti nilai terendah dari kumpulan data. Kebalikannya nih dari yang sebelumnya. Yang max itu mencari nilai maksimumnya, sedangkan min ini minimum mencari nilai terendahnya. Paham ya? Jadi nilai terendah itu misalnya ada 20, 40, ada 60. Dan nilai terendah pasti 20. Sedangkan 60 ada nilai tertingginya. Nah, yang keenam ada rumus if. Nah, if ini biasa digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji parameter dan mengembalikannya hasil jika true atau false. Nah, jadi gini contohnya. Misalnya di sini ada data, ada 100, Andi dengan nama Andi mendapatkan nilai 100. Nah, apakah benar di kotak pertama itu Andi mendapatkan nilai 100? Kita bisa uji coba dengan if untuk menentukan dia itu benar atau tidak dapat nilai 100. Nah, jadi if ini untuk menguji coba gitu. Misal if misalnya Andi itu berada di kotak 6 C6 bla 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 100, apakah nilainya Andi ini 100 atau tidak? Kalau misalnya jawabannya sesuai, kalau misalnya Andi nilai beneran 100, maka jawabannya akan iya. Tapi kalau nilainya Andi nggak 100, maka jawabannya akan tidak. Jadi seperti itu rumus dari if. Nanti akan kita jelaskan lagi di bagian Microsoft Excel ya. Uji coba satu persatu rumusnya. Tadi rumusnya ada berapa? Ada 6. Pertama ada sum, ada average, juga ada produk, 4 ada max, 5 ada min, dan terakhir ada if. Oke. Sekarang di sini kita buat tabel dulu ya, biar lebih enak. Bikin tabel sederhana aja. Nama, tinggalnya
Ini satu, dua, lima, oke, begini ya. Rapiin biar lebih enak. Blok aja langsung. Habis itu kita ke home. Kita centerin semua biar ke tengah. Jadi ke tengah semua sekarang. Sekarang namanya Slendy dan Fajar yang Oki jadi oke. Nah, nilainya bebas ya, mau berapa aja, misalnya 100 boleh, 60 boleh, 40 boleh, 70 boleh, 20. Oke. Sekarang kita blok semua. Ini kita blok, kita rapiin kayak tadi. Oke. Sekarang kita jadiin border ya, border atau kita kasih kotak jadi biar rapi. Wait, yang sebenarnya yang kita bahas sebelumnya, jadi di biar ke tengah biar rapi ya. Salah satu, jadi kita merge dulu dari tengah. Yang ini juga di merge dari tengah. Nah, jadi rapi. Oke, karena ada 5 data ya, 5 anak di sini beserta nilainya. Nah, sekarang kita akan masukkan rumus if-nya untuk membuktikan yang tadi. Jadi cara menggunakan rumus if itu sebenarnya mudah, gitu. Sebenarnya udah banget. Jadi ini sama dengan if, kalau ketikkan gini, kurung buka. Nah, di sini yang mau kita masukin rumusnya itu kan C9, jadi kita klik C9 nya, kita klik muncul C9. Apakah C9 sama dengan 100, bila iya, ya atau tidak. Jadi rumus if itu sebenarnya bisa dijadikan pembuktian. Nah, ini rumus sederhananya. Jadi di sini kita bahas sederhana dulu aja, gak usah bahas yang kompleks dulu, tapi nggak ngerti. Second enter, iya, ternyata C9 itu adalah jumlah nilai ada 100. Makanya di sini Microsoft Excel langsung menerjemahkan iya, karena memang jumlah nilai 100. Coba kita coba sebelahnya, sama dengan lagi if kurung buka C9 sama dengan 90, ya atau tidak, Nah, jadi di sini bakal nanya apakah C9 itu nilai 90. Kalau memang benar, jangan jawab ya. Kalau salah, jangan jawab tidak. Tidak katanya, karena memang di sini benar-benar 100. Jadi nulis rumus if itu bisa dijadikan pembuktian. Oke, sama selanjutnya juga sama bisa if C10, coba yang selanjutnya, apakah sama dengan 80, ya, tidak. Kita tanya nih, C10 itu 80 atau bukan? Ternyata bukan, karena nilainya di sini 60. Nah, jadi nih rumus if itu bisa dijadikan penilaian terhadap parameter, bisa dijadikan sebagai uji coba gitu. Makanya tadi yang di pengertiannya false atau true, jadi benar atau tidak. Rumus if itu pada dasar seperti itu. Nah, ini rumus sederhana, belum yang kompleksnya. Saya kita lanjut bakal bahas yang tadi rumus if, sekarang kita bakal bahas yang sum. Tadi sum itu pengertiannya adalah menambahkan jumlah data yang ada dalam sebuah tabelnya. Sum yang mau kita tambahkan misalnya C9 dengan C12, C9
sampai C12 kita tambahin. Oke. C9 dengan C10 kita tambahin. Oke. Berapa sih? 160. 100 ditambah 60. 160. Jadi sum itu biasanya digunakan untuk penambahan memang. Coba kita coba yang berikutnya ya. Like nih. Sum C11 ditambahkan dengan C12. Kira berapa? 70. 40 tambah 30 70. Paham ya? Jadi rumusnya seperti itu. Kita coba lagi yang berikutnya. Sum C12 dengan C13. C12 titik 2, ingat titik 2, C13 kurung tutup. 20 30 tambah 20 50. Paham ya? Jadi sum itu buat menambahkan jumlah data yang pada tabel. Selesai kita bahas average-nya. Sama dengan average, ada yang sudah bilang, jadi average itu digunakan untuk menghitung atau mencari nilai rata-rata pada kotak tabel yang tersedia dalam Microsoft Excel. Jadi sini kita punya 5 data, dan nanti kita bakal cari rata-ratanya dari semua data tersebut. Jadi sini untuk mempermudah pekerjaan, biar kita lebih cepat untuk mencari tahu rata-ratanya. Sama dengan average kurung buka, yang mau kita hitung itu C9, data C9 sampai dengan data C13. Iya, C13. Berapa nih rata-rata yang kurung tutup? Enter. Ternyata rata-rata dari 5 data ini, dari 160, 40, 30, dan 20, rata-ratanya dari 50. Udah ya. Jadi nggak usah sulit-sulit, kalian menghitung, tambah-tambahin dulu, habis itu dibagi semuanya, dibagi jumlahnya ada berapa. Nggak usah repot-repot, kalian cuma tinggal tulis average, klik yang mau dihitung yang mana, sampai ke data berapa dihitung rata-rata akan muncul. Datanya dari 50. Sekarang kita akan coba yang produk. Tadi yang produk itu pengertiannya adalah mengalihkan jumlah data kolom awal dengan jumlah kolom data kolom akhir. Jadi sini kita akan mengalihkan. Sama dengan rumusnya produk buka kurung yang kita kalikan misalnya C9, data C9 dengan C9 titik 2 dengan C11. Jadi sini kita akan mengalihkan data dari C9 hingga C11. Berapa nih? 100 dikali 60 dikali 40. Kalau misalnya itu manual kan ribet. Kita tinggal masukin rumusnya aja, kurung tutup, enter. Jadi katanya 100 kali 60 dikali 40 adalah jawabannya berapa tuh? 240.000. Jadi kalian nggak usah ngitung capek-capek, cuma tinggal masukin rumus produk jumlah kolom data awal dikalikan sampai jumlah kolom data akhir. Nanti akan ketemu jawaban 240.000. Jadi 100 kali 60 dikali 40 jawabannya ada 240.000. Kalau nggak percaya bisa dihitung dengan kalkulator sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal bahas rumusnya max. Max ini tadi artinya adalah maksimum, cuma disingkatnya max. Jadi kita di sini mencari nilai tertinggi dari sebuah tabel gitu. Jadi misalnya kalian ini banyak banget datanya dan kalian tuh pengen cari jumlah produk atau jumlah barang yang paling banyak gitu. Kalau misalnya kalian urutin satu susah gitu kan untuk mencari nilai tertingginya atau jumlah paling banyaknya itu paling berapa. Tapi dengan menggunakan rumus max, kalian nggak usah nyari capek-capek, nggak usah ngitung, kalian cuma tinggal sama dengan max kurung buka yang mau kalian hitung tuh produk berapa dari data C9 sampai data C12 misalnya. Lupa. C9 titik 2, jangan lupa titik 2 nya sampai C12. Kita akan menghitung data dari C9 sampai dengan C12. Itu berapa jumlah nilai maksimumnya? Enter. Ternyata nilai angka tertingginya atau jumlah paling tertinggi adalah 100. Nah, gampang ya, ternyata ada di C1 nilai tertingginya. Jadi seperti itu nilai maksimum. Saya kita coba di bawahnya max. Nilai tertinggi dari C2, C10 jadi C2
titik 2 sampai dengan C13 berapa nilai tertingginya. Nah ternyata 60 nilai tertingginya dari C10 hingga C13 ternyata nilai tertinggi 60. Nah sekarang kita akan coba rumus yang min atau minimum, kebalikannya dari maksimum. Tadi max, nilai maksimum, sekarang nilai minimum. Artinya kita mencari nilai paling terendah dari data tersebut. Misalnya kita menghitung dari C10 jangan lupa titik 2 hingga C13. Nah ini nilai paling kecilnya berapa nih, jumlah terkecilnya. Lupa nih, coba lupa tambahin min. Nah min, nah oke. Sekarang kalian boleh enter. Nah ternyata jumlah terkecilnya adalah 20. Jadi jumlah nilai terkecilnya adalah 20 dari C berapa tadi? C10 hingga data C13. Jadi jumlah terkecil atau jumlah data terkecilnya adalah 20. Coba kita coba lagi ya sekali lagi. Min, ingat min sama dengan min kurung buka, kita hitung data semua ini C9 hingga C13. C9 titik 2 hingga C13. Jadi titik 2 itu melambangkan sampai ke berapa kita menghitung. Jadi dari C9 sampai titik 2 itu diartikannya sampai C13. Kurung tutup, enter. Nah ternyata 20. Memang nilai di sini paling terkecil adalah 20. Paham ya? Coba kalau misalnya kita ini kita ubah jadi sampai C11 saja. Nah kita enter. Nah ternyata nilai paling terkecil adalah 40. Kalau misalnya sampai C11 doang. Paham ya? Jadi max itu untuk mencari nilai maksimumnya atau nilai tertingginya, sedangkan minim artinya adalah minimum untuk mencari nilai paling terkecil dari data tersebut. Oke. Nah, jadi paham ya sampai di sini. Tadi kita udah mencoba rumus if, average, product, max, min, ada sum, kita udah coba semua ya. Itu tadi rumus-rumus sederhana yang ada di Microsoft Excel atau rumus paling dasarnya. Jadi kalau kalian membantu udah tahu dasarnya, akan lebih mudah untuk belajar yang lebih rumit lagi atau lebih kompleks lagi pada rumus-rumus berikutnya. Sebenarnya masih banyak banget rumusnya. Cuma di sini kakak hanya membahas rumus dasarnya saja, nggak sampai rumus yang benar-benar kompleksnya. Gitu. Oke.